dulu. Record Oke, nggih. terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Anies dan Bu Mulik. Siang Pak Arif. Oke, Siang Pak. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik Pak Arif. Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa di sesi ini kita akan melaksanakan demonstrasi kontekstual, di mana di sesi ini nanti ada praktek coaching. Nah, ini yang perlu saya tanyakan dulu, nanti yang menjadi coach ini siapa? Yang menjadi coach saya Pak, dan yang menjadi kuci maksudnya Pak Anies Nasihin. Baik, saya sampaikan juga baik Bu Mulik selaku coach dan Pak Anies selaku coach bahwa percakapan ini nanti akan direkam. Begitu Bapak Ibu, nggih. Nah, Pak. Oke, selanjutnya ini saya ingin bertanya sama Bu Mulik selaku coach. Sebelum bertanya, saya sampaikan dulu ke Pak Anies juga ini bahwa di percakapan yang direkam ini nanti itu ada rubrik penilaiannya, gitu, Bapak Ibu, di mana nanti Bu Mulik selaku coach ini apakah nanti benar-benar bisa melaksanakan prinsip-prinsip coaching, termasuk juga apakah nanti Bu Mulikah bisa mengimplementasikan kompetensi inti coaching yang Bu Mulikah miliki. Nah, di sini nanti Bu Mulik apa benar nanti bisa memposisikan dirinya sebagai mitra ketika melaksanakan coaching dengan Pak Anies, apa justru nanti Bu Mulik malah menjadi konsultan, seorang tutor, seorang narasumber yang dengan bebas memberi nasihat dan masukan kepada Pak Anies. Nah, ini yang perlu kita lihat nanti, bisa sebagai mitra apa tidak. Kemudian apakah nanti Bu Mulik juga bisa memunculkan proses-proses kreatif ya dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan bobot sehingga Pak Anies ini nanti bisa mengetahui, mengidentifikasi dan membuat rencana serta tindak lanjut dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu, termasuk nanti Bu Mulik selaku coach bisa menggali potensi-potensi yang ada, kemungkinan-kemungkinan yang ada, alternatif-alternatif yang ada yang ditemukan sendiri oleh Pak Anies. Nah, baik, itu nanti yang akan jadi rubrik prinsip-prinsip coaching dan kompetensi inti coaching, apakah nanti tampak atau belum. Nah, sebelumnya saya tanyakan lagi, Bu Mulik, ini nanti yang menjadi pokok permasalahan dengan Pak Anies? Nggih Pak, yang menjadi pokok permasalahan kebetulan di sini nanti saya akan melakukan coaching dengan Pak Anies Nasihin. Jadi saya selaku sebagai coach dan coachingnya adalah Pak Anies, di mana permasalahan dari Pak Anies yaitu ada dua. Yang pertama yaitu kurangnya antusiasme dari peserta didik Pak Anies dalam mengikuti kegiatan pembelajaran Pak Anies, terutama pada materi bangun ruang. Kemudian yang kedua yaitu rendahnya pemahaman dari peserta didik Pak Anies yang ditunjukkan dari ketercapaian dari anak yang masuk KKM atau termasuk kriteria tuntas itu adalah 60%. Begitu Pak Arif. Itu jadi ya nanti yang menjadi pembahasan. Nah, ini Bu Mulik, ini yang saya tanyakan. Nah, ini nanti panjenengan kan menjadi coach ya, yang akan mengcoaching Pak Anies. Nah, ini nanti kompetensi inti apa yang ingin panjenengan kembangkan atau panjenengan kuatkan? Ya, untuk kompetensi inti yang ingin saya kembangkan Pak dari 3 kompetensi inti coaching tadi, yaitu yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian yang ketiga adalah mendengarkan aktif atau kebalikan gitu Pak. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin tiga-tiganya ini Pak yang ingin dan perlu saya kembangkan lagi di dalam saya melakukan praktek coaching Pak. Oke, baik Ibu. Oke, berarti semua kompetensi inti coaching 3 tadi yang ingin panjenengan kembangkan mulai dari kehadiran, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bobot, ingin jenengan kembangkan dan kuatkan lagi sehingga nanti di akhir sesi ini jenengan bisa merasakan bahwa jenengan sudah memiliki kompetensi inti coaching yang benar-benar bisa jenengan praktekkan nanti di
di lapangan ketika berhadapan dengan teman-teman sejawat di sekolah. Nah, Nggih, Pak. ini menurut panjenengan sendiri sebetulnya berdasarkan mungkin dari refleksi panjenengan karena beberapa kesempatan di hari-hari sebelumnya ini kan mesti panjenengan sudah pernah melaksanakan praktek coaching. Nah, ini kompetensi itu yang spesifik yang pada kesempatan ini ingin panjenengan kuatkan lagi lebih baik lagi itu yang mana dari tiga tadi itu? Tiga-tiganya itu, Pak. Tiga-tiganya Tiga-tiganya itu, Pak, yang yang ingin saya kembangkan. Jadi belum ada yang spesifik kalau menurut saya. Tiga-tiganya ini spesifik kalau menurut saya, Pak. Karena di situ saya masih banyak kekurangannya, Pak. Baik, jadi semua tadi ingin dikembangkan, ingin dikuatkan lagi di akhir sesi ini agar lebih baik. Nah, ini Bu Mulik selaku coach, nanti Anda setelah praktek coaching ini apa yang menunjukkan atau indikator apa yang jenengan gunakan ketika jenengan ini sudah berhasil menerapkan ketiga kompetensi tersebut sehingga praktek coaching ini bisa berhasil. Indikatornya apa? Ya, indikatornya yaitu si Kuci dalam hari ini adalah Pak Anies Nasikin bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Yaitu tadi ada dua permasalahan terkait dengan antusiasme dari peserta didik Pak Anies yang masih kurang dalam kegiatan pembelajaran, dan yang kedua yaitu tingkat pemahaman yang ditunjukkan dengan persentase 60% dari peserta didik Pak Anies. Jadi Pak Anies nanti diharapkan bisa menemukan dari solusi dari dua permasalahan yang dihadapi oleh Pak Anies. Ngaten Pak Arief. Jadi itu ya Bu ya, dan jenengan sudah punya indikator. Nah ini nanti akan kita lihat Bu dari mulai prinsip-prinsip coaching, kemudian dari kompetensi ini yang ingin jenengan kembangkan. Apakah nanti betul-betul tampak saat jenengan melakukan praktek coaching, dan di akhir nanti apakah indikator yang sudah jenengan sampaikan tadi ini betul-betul bisa menunjukkan apa tidak, betul-betul bisa tercapai apa tidak. Nah, baik Bapak Ibu, saya selaku pengamat ini nanti akan berada di belakang layar panjenengan. Silakan Bapak Ibu, Bu Mulik dan Pak Anies bisa melaksanakan percakapan atau praktek coaching mulai dari sekarang. Iya Pak, terima kasih Pak Arief atas waktunya. Ya, Pak Anies sampun siap? Siap Bu Mulik. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Anies, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga Bu Mulik. Kabar saya alhamdulillah lagi kurang baik Bu Mulik. Kalau Bu Mulik gimana? Alhamdulillah kabarnya baik. Loh, ini kenapa Pak Anies kok kabarnya kurang baik? Dan juga saya akhir-akhir ini kemarin ya Pak ya ketemu Pak Anies juga kelihatannya murung dan kurang bersemangat. Juga kemarin sempat WA ke saya, katanya ada sesuatu yang mau diceritakan, yang mau dibicarakan. Apa ini Pak Anies yang mau diceritakan ke saya ini? Iya betul Bu. Oh ya Bu Mulik, boleh saya minta waktunya untuk bercerita? Mungkin agak lama Bu, sekitar setengah jam. Saya itu mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini mengajar di kelas 12 TKR 1 Bu. Seperti itu. Oh iya Pak Anies, waktu saya untuk panjenengan terbuka lebar ya Pak Anies, apalagi hari ini saya banyak jam kosong ini Pak Anies, kebetulan saya hanya ngajar di 2 jam terakhir Pak Anies. Jadi Pak Anies ini mempunyai waktu yang longgar, yang leluasa untuk bisa menyampaikan permasalahannya kepada saya, begitu Pak Anies. Monggo Pak Anies bisa diceritakan apa permasalahan yang dihadapi oleh Pak Anies saat ini? Begini Bu Mulik, akhir-akhir ini tuh saya tuh merasa murid-murid di kelas 12 TKR 1 itu saat saya tuh sedang mengajar pembelajaran matematika pada materi bangun ruang, itu murid-muridnya itu kurang antusias Bu dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Selain itu, jumlah murid yang dapat memahami materi pembelajaran bangun ruang matematika itu, menurut penilaian saya itu hanya 60% Bu ketuntasan kelasnya Bu. Itu Bu yang saya bisa ceritakan kepada Bu Mulik.
Iya Pak Anies, dari permasalahan itu saya ingin tanya dulu ya Pak, apa tujuan pembicaraan kita hari ini Pak? Saya itu menginginkan ada solusi Bu atas permasalahan yang saya alami di kelas 12 TKR 1 mengenai antusiasme murid dalam belajar, dan saya itu menginginkan ada solusi dalam meningkatkan ketuntasan belajar murid-murid di kelas 12 TKR 1 Bu, dalam memahami materi bangun ruang yang nanti akan saya sampaikan di kelas tersebut. Oh, iya Pak Anies, berarti tujuan pembelajaran, mohon maaf Pak Anies, berarti tujuan pembicaraan kita hari ini itu nanti Pak Anies diharapkan Pak Anies bisa menemukan solusi ya Pak Anies dari permasalahan yang dialami Pak Anies ya. Ini saya rangkum Pak Anies, ada 2 permasalahan yang dihadapi Pak Anies, yaitu terkait dengan antusiasme peserta didik Pak Anies ketika pembelajaran, kemudian yang kedua adalah masih rendahnya tingkat pemahaman dari peserta didik Pak Anies yang ditunjukkan dengan persentasenya yaitu 60% yang mencapai ketuntasan minimal nggih Pak Anies nggih. Ya, ya Pak Anies. Kemudian ini Pak Anies, menurut Pak Anies, apa yang membuat murid-murid di kelas 12 TKR 1 itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Anies? Kalau saya ingat-ingat kembali ya Bu, itu hal yang menyebabkan murid-murid di kelas 12 TKR 1 itu kurang antusias. Mungkin yang pertama itu pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan Bu. Ya, selain sedikit membosankan juga mungkin terlalu monoton. Karena saya itu terlalu sering mengajar dengan langsung memberikan latihan soal dengan menggunakan rumus-rumus matematika Bu. Yang kedua, itu saya tidak menggunakan media atau alat peraga yang kontekstual Bu dalam melakukan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, saya kurang memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat atau aktif berbicara Bu ya dalam pembelajaran yang saya berikan Bu. Oh ya. Berarti yang membuat murid Pak Anies kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran dari Pak Anies, ini saya catat ya Pak Anies dari apa yang Pak Anies sampaikan, yaitu karena pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Anies itu sedikit membosankan dan terlalu monoton, dan juga Pak Anies sering memberikan soal tanpa latihan terlebih dahulu ya Pak Anies. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan media dari alat peraga yang digunakan oleh Pak Anies itu kurang kontekstual ya Pak Anies. Kemudian yang ketiga yaitu Pak Anies kurang memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanya, memberikan tanggapan, sehingga kesannya murid atau peserta didik kurang aktif. Begitu nggih Pak Anies nggih? Nah, kemudian tadi apa itu hal-hal yang membuat siswa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran Pak Anies. Dan sekarang yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa saja atau hal-hal apa yang bisa membuat murid atau peserta didik Pak Anies menjadi antusias dalam mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Anies? Menurut saya itu murid-murid pastinya ya menginginkan pembelajaran yang menyenangkan Bu, tidak monoton dan tidak membosankan. Menurut saya seperti itu Bu Mulik. Oh iya Pak, sependapat dengan saya ya Pak ya, sama-sama seorang guru ya Pak, seorang pendidik pasti merasakan hal seperti itu juga. Kemudian Pak Anies tadi apa itu Pak Anies sudah menyampaikan hal-hal apa saja yang membuat murid menjadi antusias, yaitu dengan pembelajaran yang menyenangkan dan yang tidak membosankan, begitu nggih Pak Anies. Kemudian yang ingin saya tanyakan Pak Anies, apa yang bisa membuat murid atau peserta didik Pak Anies itu bisa mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan dan tidak membosankan? Menurut Pak Anies apa? Yang pertama mungkin pusat pada murid atau student center ya. Kemudian murid itu diminta untuk dalam pembelajaran Bu. Yang tidak ada ice breaking Bu. Ada ice breaking supaya pembelajaran itu lebih menarik dan menyenangkan Bu.
Oh iya, jadi dengan menerapkan metode discovery learning dan menggunakan apa tadi ice breaking ya Pak G, supaya pembelajaran itu tidak membosankan dan membuat murid senang. Kemudian kembali lagi Pak Anies ke permasalahan awal tadi. Tadi ada 2 permasalahan ya Pak Anies. Kemudian yang permasalahan yang kedua ini Pak Anies, apa yang menyebabkan murid itu tingkat pemahamannya terhadap materi Pak Anies itu masih rendah, sehingga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Anies bahwa persentasenya hanya 60% dari peserta didik yang mampu mencapai kriteria ketuntasan minimal. Apa yang menyebabkan hal itu Pak Anies? Kemungkinan karena saya itu menyampaikan materi pembelajaran itu hanya dengan ceramah Bu, dan langsung memberikan latihan-latihan soal dengan menggunakan rumus-rumus matematika itu tanpa memberikan penyampaian materi menggunakan metode atau media dan alat peraga mungkin ya Bu dalam pembelajaran itu yang tepat sesuai materi pembelajaran Bu. Oh, begitu ya Pak Anies, berarti di sini yang salah apa itu yang menyebabkan itu adalah penggunaan dari metode dan media pembelajaran yang kurang tepat. Begitu nggih Pak Anies? Ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan Pak Anies, kira-kira metode dan media apa yang bisa membuat peserta didik itu bisa memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh Pak Anies? Saya pikir banyak ya Bu metode ataupun media ya. Tetapi dalam pembelajaran saya di kelas 12 TKR 1, materi bangun ruang, itu menurut saya metode yang tepat adalah metode demonstrasi Bu. Dengan model pembelajaran paling tidak ya mungkin sama seperti tadi ya, mungkin ada discovery learning, ya juga menggunakan alat peraga Bu, atau media bangun ruang yang kontekstual Bu, yang ada dalam kehidupan sehari-hari murid. Itu Bu. Wah, luar biasa ini Pak Anies ya. Berarti di sini Pak Anies menggunakan metode demonstrasi kontekstual dan juga media atau alat peraga yang kontekstual tadi nggih Pak nggih, untuk mengatasi apa itu rendahnya tingkat pemahaman peserta didik Pak Anies dalam memahami materi pembelajaran. Sangat luar biasa ini Pak Anies, keren sekali ini Pak Anies. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi Pak Anies, rencana Pak Anies ke depannya itu apa untuk menyelesaikan permasalahan ini? Kalau rencana saya ke depan itu yang pertama Bu, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan Bu, berpusat pada murid, dan juga saya akan menggunakan ice breaking Bu agar pembelajaran itu tidak membosankan. Kemudian saya akan menggunakan model pembelajaran discovery learning serta menggunakan alat peraga bangun ruang Bu yang kontekstual yang ada pada kehidupan sehari-hari murid Bu, seperti contohnya mungkin bola Bu, kemudian kardus itu nanti saya gunakan untuk kubus dan balok, kemudian kerucut dan lain-lain Bu. Serta saya juga akan mendemonstrasikannya di depan kelas Bu. Nah, saya rasa dengan itu pasti akan membuat murid-murid di kelas 12 TKR 1 itu dapat lebih memahami materi bangun ruang yang akan saya sampaikan Bu. Oh iya, luar biasa Pak Anies, begitu detail sekali ya Pak Anies penjabaran dari Pak Anies. Tadi Pak Anies sudah menyampaikan ada metodenya, ada modelnya, media. Ini sangat luar biasa sekali Pak Anies kalau menurut saya Pak Anies. Kemudian ini Pak Anies, apa komitmen Pak Anies dari rencana yang sudah Pak Anies buat terkait dengan kapan dilaksanakannya dan dalam kurung atau dalam jangka waktu berapa bisa dikatakan berhasil begitu Pak Anies? Kalau untuk jangka waktu Bu atau rencana mungkin yang saya lakukan itu rencana saya akan saya lakukan itu mulai besok pagi Bu. Pada jam pembelajaran matematika saya di kelas 12 TKR 1 dan jangka waktu dalam mengetahui keberhasilan dari rencana yang saya buat itu selama 4 JP Bu. 4 JP itu kalau saya di SMK itu 2 kali pertemuan Bu, 1 JP-nya itu 45 menit. Nah nanti yang di pertemuan kedua itu di akhir sesi saya akan adakan evaluasi keberhasilan dari rencana saya Bu Mulik. Kemudian untuk komitmen saya Bu,
komitmen saya itu sebagai pendidik ya Bu, paling tidak pendidik yang baik, yang profesional lah. Itu saya itu berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran itu yang menyenangkan Bu, yang berpusat pada murid dan menggunakan metode dan media pembelajaran itu yang bervariatif Bu. Dengan bervariatif itu saya tuh merasa siswa itu akan menjadi aktif Bu, dan pembelajaran pun tidak menjadi membosankan dan menjadi lebih menarik. Oh iya. Seperti itu Bu Muli. Iya. Iya, mantap sekali Pak Anis, luar biasa ini Pak Anis. Apa ini terkait dengan komitmen dari rencana yang dibuat mau dilaksanakan besok pagi ya Pak Anis. Semoga semoga apa yang direncanakan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana ya Pak Anis. Dari saya mendoakan Pak Anis semoga bisa berjalan dengan baik. Pokoknya Pak Anis terus semangat ya Pak Anis ya. Bagaimana Pak Anis, apakah tadi sudah ditemukan solusinya ya Pak Anis dari permasalahan yang Pak Anis hadapi? Oh iya Bu, terima kasih Bu ya. Kita tadi berbicara seperti itu secara tidak langsung itu saya sendiri dapat menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami di kelas 12 TKR 1 Bu Mulik. Ya mudah-mudahan segala yang saya rencanakan seperti doa dari Bu Mulik bisa berjalan sesuai dengan harapan saya. Dan juga mudah-mudahan kita ya Bu, kita sebagai pendidik ya Bu, menjadi pendidik yang amanah, yang disenangi murid kita Bu. Amin ya Bu. Amin. Dan selalu dirindukan oleh murid kita ya Pak Anis ya. Amin Bu. Terima kasih ya Bu Mulik atas waktu sharingnya. Iya Pak. Sangat bermanfaat sekali bagi saya Bu. Terima kasih ya Bu Muli. Ya, alhamdulillah Pak Anis. Mungkin di lain waktu, misalkan Pak Anis ada permasalahan, bisa disampaikan ke saya ya Pak Anis. Ya, dari saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf Pak Anis. Misalkan tadi ada salah kata atau tutur kata dari saya yang kurang berkenan untuk Pak Anis, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Anis. Terima kasih Pak Anis. Assalamualaikum Pak Anis. Terima kasih Bu Mulik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan ya. Jempol untuk Pak Anis dan Bu Mulik. Alhamdulillah sesi coaching Pak Anis dan Bu Mulik sudah terlaksana. Nah ini saya ingin ngobrol lagi nih sama Bu Mulik selaku coach. Iya Pak. Siap Pak. Pak Anis. Dari percakapan coaching Tirta yang jenengan gunakan tadi dengan Pak Anis, apakah menurut Ibu indikator yang sudah jenengan sampaikan di awal tadi terkait dengan keberhasilan percakapan coaching ini, apakah menurut Ibu sudah dapat terpenuhi indikatornya? Terima kasih Pak Anis atas waktunya. Kalau menurut saya ya Pak, mungkin nanti beda dengan Pak Jenengan karena Pak Jenengan itu kan selaku observer ya Pak ya. Kalau menurut saya indikator yang saya sampaikan di awal tadi, alhamdulillah sudah terpenuhi atau tercapai Pak. Tadi di akhir sesi juga Pak Anis sudah menyampaikan bahwa sudah ditemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Pak Anis. Oke. Jadi begitu, Pak Arif, terkait tadi indikatornya bahwa ternyata Pak Anis dari praktek coaching yang jenengan laksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip coaching dan kompetensi inti yang jenengan punya, Pak Anis dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nah, menurut Ibu ini dari kompetensi inti yang ada itu apakah sudah dilakukan semua menurut Ibu atau ada yang sekiranya belum atau butuh penguatan atau gimana? Kalau menurut saya 3 kompetensi inti ini tadi alhamdulillah sudah saya lakukan Pak. Ini kalau menurut saya Pak di mana tadi saya sudah present atau kehadiran penuh, alhamdulillah Pak, saya sudah berusaha untuk hadir sepenuhnya di praktik coaching saya dengan Pak Anis. Kemudian mendengarkan aktif juga sudah saya lakukan Pak. Alhamdulillah dari awal praktik coaching, dari awal saya memberikan pertanyaan
sampai dengan akhir, alhamdulillah saya mendengarkan aktif Pak apa yang disampaikan oleh Pak Anies, semuanya saya dengar. Kemudian saya juga membuat catatan-catatan penting atau poin-poin khusus yang nanti bisa saya rangkum atau untuk membuat pertanyaan untuk selanjutnya sehingga mampu melakukan identifikasi dari permasalahan yang dialami oleh Pak Anies sehingga Pak Anies selaku kunci bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Begitu Pak Arief. Oke, baik Ibu. Nah, itu tadi adalah hasil refleksi panjenengan terkait praktek coaching yang sudah dilakukan. Ini mungkin dari saya akan menyampaikan apa yang saya lihat dan saya dengar tadi Bu terkait panjenengan coaching dengan Pak Anies. Nah, yang pertama dari prinsip-prinsip coaching yang ada, saya melihat Bu Mulik sudah sudah bisa memposisikan diri sebagai mitra. Pak. Oh, ya. Mitra. Oh, mohon maaf. Mitra, sebagai mitra. Oh, iya. Bu Mulik tidak melabeli, tidak melakukan asumsi-asumsi, dan itu sudah bagus. Memang seperti itu seorang coach. Kemudian juga proses kreatifnya juga tampak bagaimana Bu Mulik dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga mendorong atau memantik Pak Anies untuk menggali potensi-potensinya, menggali lebih dalam apa yang bisa dilakukan ketika Pak Anies mendapatkan permasalahan tersebut. Nah, kemudian untuk alur ceritanya dalam percakapan coaching, saya rasa juga sudah tampak, sudah runtut ya, dari mulai bagaimana panjenengan bisa mengajak Pak Anies untuk menyampaikan tujuan percakapan apa, kemudian mendorong beliau untuk menyampaikan identifikasi permasalahan, penyebab-penyebabnya, kemudian menyampaikan rencana tindak lanjut dan komitmennya dari Pak Anies. Nah, selanjutnya dari kompetensi inti yang saya lihat sudah tampak Ibu sudah mampu hadir penuhnya dengan Pak Anies. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan berbobot juga sudah Ibu laksanakan. Kemudian dari kompetensi yang lainnya mendengar aktif, Ibu juga mendengar aktif. Apalagi tadi Ibu bisa membuat catatan-catatan penting, kemudian merangkum apa yang disampaikan Pak Anies, kemudian untuk dikonfirmasi lagi dengan Pak Anies. Nah, mungkin ini Bu sedikit tambahan lagi terkait dengan kompetensi inti. Mungkin di alur yang apa tadi ya, di rencana atau di yang terakhir tanggung jawab ini mungkin seorang coach ini perlu dalam arti mengingatkan, nah, kira-kira rencana yang ditentukan oleh Pak Anies ini nanti siapa yang mengingatkan. Jadi komitmen yang jelas itu siapa yang mengingatkan bagaimana ini bisa berjalan sukses gitu. Jadi mungkin Pak Anies butuh dukungan siapa yang nanti bisa dimintai bantuan untuk mengingatkan agar rencana ini tuh bisa terlaksana. Itu saja Bu yang bisa saya sampaikan terkait dengan yang saya lihat dan saya dengar dari percakapan coaching tersebut. Kemudian yang terakhir ini Bu, Pak. Dari kompetensi inti yang dengan praktekkan tadi, ini apa yang mau dikuatkan lagi di kemudian hari? Ya, yang ingin saya kuatkan yaitu itu Pak, mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak, karena untuk kehadiran penuh atau present dengan mendengarkan aktif itu saya kira kalau kita itu melaksanakan coaching dengan sadar, dengan sepenuh hati dan tanggung jawab, saya rasa itu bisa berjalan dengan sendirinya. Tapi kalau terkait dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, lah ini Pak, apa itu yang perlu dikembangkan karena setiap kita melakukan coaching itu pasti menemukan permasalahan yang berbeda-beda sehingga di sini kita sebagai seorang coach harus bisa memberikan pertanyaan yang berbobot yang bisa membawa seorang coach ini menemukan pada solusi permasalahan. Begitu Pak Arief, ini menurut saya. Baik Bu, nah, semoga nanti kompetensi tersebut dapat terus menguat bersamaan dengan kompetensi yang lain. Ya, kiranya cukup untuk sesi 1 ini. Panjenengan sudah berperan sebagai coach dengan sangat baik, mampu membangkitkan, memantik Pak Anies untuk mengatasi Pak Anies sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dalam berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Arief dan terima kasih juga untuk Pak Anies
atas Terima kasih Bu waktunya. Mulik, terima kasih Pak Arif. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Sugeng Dalu, Pak Arif Tirtana dan Pak Anies Nasihin. Selamat bertemu kembali pada Zoom nggih, Pak Arif dan Pak Anies nggih. Pada kesempatan kali ini saya di sini selaku observer yang nanti akan mengobservasi, yang akan mengamati dan menilai dari Pak Arif Tirtana dan Pak Anies Nasihin. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu dengan Pak Arif dan Pak Anies, di sini yang berperan sebagai coach dan kuci mungkin bisa disampaikan. Iya Bu. Monggo Pak Anies. Untuk sebagai coachnya itu saya Bu Anies Nasihin, kemudian sebagai kucinya itu Pak Arif Bu. Oh, Pak Arif Tirtana nggih. Ya. Ya, terima kasih Pak Anies. Di sini saya ingin bertanya khususnya kepada Pak Anies selaku coach. Ini nanti permasalahan kucing terkait dengan apa Pak Anies yang akan dilakukan? Ya, permasalahan dari kucing ini saya dengan Pak Arif, saya sebagai coach dan Pak Arif itu sebagai kuci. Itu dari permasalahannya kuci atau Pak Arif itu pada siswa kelas 4, itu siswanya itu agak terasa aneh Bu. Saat diberi tugas itu kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak bisa. Dan terkesan itu jawabannya itu asal-asalan Bu. Dan kadang juga jawabannya itu sama persis dengan kunci jawaban. Itu dari Pak Arif sebelum kegiatan coaching ini menyampaikan kepada saya itu permasalahannya itu Bu. Oh, iya Pak Anies, terima kasih Pak Anies. Di sini Pak Anies saya nanti selaku observer saya akan melakukan pengamatan dan penilaian di mana rubrik penilaiannya ini nanti yaitu terkait dengan kucing yang nanti akan dilakukan Pak Anies selaku coach terhadap Pak Arif Tirtana selaku kuci, di mana nanti apakah kucingnya itu sudah sesuai dengan prinsip kucing yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi atau belum. Kemudian di sini sebelum saya atau Pak Anies masuk ke praktek kucingnya atau melakukan kucingnya, di sini saya ingin tanya Pak Anies, dari 3 kompetensi inti kucing yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, kira-kira menurut Pak Anies selaku di sini coach, kompetensi inti mana yang Pak Anies ingin kembangkan? Kalau saya Bu, itu ketiga-tiganya sangat penting Bu. Jadi nanti ketiga-tiganya dari kompetensi itu akan saya kembangkan Bu. Dari kehadiran penuh, dari prinsip coachingnya itu tadi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coach saya yaitu Pak Arif Bu. Oh iya Pak, berarti intinya dari 3 kompetensi inti dari kucing ini terkait apa itu yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti itu semuanya nanti yang ingin dikembangkan oleh Pak Anies ke depan apa di pelaksanaan kucing ini ya Pak Anies ya. Iya betul Bu. Ya, kemudian Pak Anies, menurut Pak Anies bagian kompetensi inti mana yang spesifik yang ingin diobservasi dari 3 kompetensi inti kucing itu tadi Pak Anies? Bagian spesifiknya Bu, yang saya akan tingkatkan, mungkin nanti Bu Mulika sebagai observer mungkin bisa membantu saya, di mana dalam kegiatan nanti kucing itu saya ingin meningkatkan tentang dalam menggali potensi Bu. Jadi saya nanti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kuci supaya kuci itu dapat mengidentifikasi dan membuat rencana serta kuci nanti akhirnya dapat menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dihadapi oleh kuci Bu. Iya, oke Pak Anies, berarti dari 3 kompetensi inti yang spesifik yang ingin Pak Anies
yang secara spesifik yang ingin diobservasi adalah kompetensi inti, yaitu yang mengajukan pertanyaan yang berbobot, nggih Pak Anies. Ya, kemudian selanjutnya betul, Pak Anies, Bu. terkait dengan permasalahan kucing yang tadi di awal sudah panjenengan sampaikan, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Anies? Kalau indikator ketercapaiannya itu atau ketercapaian keberhasilannya ya Bu, ini akan tampak itu jika coaching itu dari kegiatan coaching itu dapat mengetahui tujuan dari coaching. Yang kedua dapat mengidentifikasi penyebab permasalahan yang dialami oleh coaching. Kemudian nantinya coaching itu dapat membuat rencana aksi Bu, rencana aksi ke depan bagaimana, dan kemudian coaching itu dari Pak Arief itu ya nanti dapat bertanggung jawab, dan Pak Arief sebagai coaching itu dapat menemukan solusinya sendiri Bu. Jadi saya indikatornya sesuai dengan alur cerita Bu. Gitu ya, Bu Mulika. Yeah. Ya Pak Anies, bagus sekali jawabannya. Saya rasa untuk pertanyaan pra-supervisi ini ya Pak, maksudnya pra-kucing ini saya rasa sudah cukup. Silahkan Pak Anies bisa melakukan kucing dengan Pak Arief Tirtana, Pak Anies selaku coach dan Pak Arief selaku kuci. Silahkan Pak Anies dan Pak Arief. Ya Bu Mulika, terima kasih. Untuk Pak Arief sudah siap nggih? Siap Pak. Siap Pak Anies. Nggih. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Anies. Pak Arief, gimana ini kabarnya hari ini? Pak, alhamdulillah sehat Pak. Ini Pak Anies gimana nih kabarnya? Kayaknya lagi sibuk nih Pak. Kok ini kemarin ini saya WA, saya telepon nggak ada respon. Saya cari di ruang guru juga nggak ketemu tuh. Gimana Pak ini? Ada sibuk apa nih Pak? Oh iya Pak, ini kemarin itu saya ada bintek Pak selama 3 hari ini. Kemarin juga badan juga agak capek Pak. Tapi alhamdulillah masih sehat Pak. Lah justru ini Pak, saya ingin tanyakan kepada Pak Arief. Itu sepertinya kok Pak Arief sedang galau ini. Ada apa ya Pak Arief? Wah ini Pak, ini seperti peramal saja ini. Iya betul Pak ini. Saya ini memang sedang galau dan resah ini Pak beberapa hari terakhir ini. Nah ini kira-kira Pak Anies ada waktu hari ini? Yo ada waktu toh Pak. Wah, Pak Arief ini dengan senang hati Pak ada waktu. Saya banyak waktu hari ini kok Pak. No. Coba mungkin Pak Arief bisa ceritakan kepada saya apa yang mungkin dirasakan Pak Arief akhir-akhir ini sehingga Pak Arief itu bisa galau seperti itu Pak. Bisa diceritakan Pak? Alhamdulillah, syukur alhamdulillah ini Pak. Ternyata Pak Anies ada waktu nih hari ini. Begini Pak, ini anak-anak saya di kelas 4, ini kok rasanya kok kelihatan agak aneh gitu loh Pak kalau saya rasakan. Ini kadang mereka ini kalau saya berikan tugas ini kadang bisa mengerjakan, kadang tidak bisa mengerjakan. Dan kalau saya lihat ini terkesan asal-asalan Pak yang dikerjakan ini. Dan bahkan seringkali meskipun tugasnya itu dapat dikerjakan dengan baik, itu saya lihat kok jawabannya persis dengan kunci jawaban yang saya sediakan. Ini yang saya menjadi semakin bingung. Padahal saat saya tanya itu di akhir pembelajaran itu bagaimana anak-anak sudah paham dengan yang disampaikan Pak Arief, ya bilangnya bisa lah. Ternyata ini kok kalau dikasih tugas kadang bisa mengerjakan dengan baik, kadang tidak, seperti itu Pak Anies. Jadi saya semakin bingung gitu Pak Anies. Oh begitu ya Pak Arief. Nah apa yang Pak Arief harapkan dari obrolan kita ini Pak? Nah, harapannya sih Pak ya ini nanti di akhir percakapan ini dengan Pak Anies ini saya bisa mencari jawaban atas keresahan dan kegalauan saya ini Pak. Dan mungkin nanti saya sekaligus juga dapat solusinya. Begitu Pak Anies. Oh lah, baiklah kalau begitu Pak Arief. Lalu menurut Pak Arief, apa sih yang menyebabkan anak-anak itu bisa jadi seperti itu Pak di kelas 4 itu Pak?
Kadang bisa, kadang enggak lah. Kadang sama plek jawabannya, kadang asal-asalan menjawab. Itu menurut Pak Arif itu penyebabnya apa itu, Pak? Nah, justru itu Pak yang ingin saya cari jawabannya makanya saya ingin ketemu sama Bapak untuk cakap-cakap ini. Oh, oke. Coba Pak Arif ingat-ingat kembali tentang tugas yang Pak Arif berikan ke anak-anak kelas 4, Pak. Itu bagaimana itu? Gini Pak, kalau saya ingat-ingat ini Pak ya, tugas yang saya berikan itu seringnya itu saya ambil dari internet Pak. Jadi saya ambil dari internet, kemudian saya unduh, saya download, kemudian saya cetak, saya perbanyak, kemudian saya berikan ke anak. Begitu Pak. Ini praktis dan hemat waktu kalau menurut saya Pak. Tapi terkadang saya juga ini Pak buat sendiri, tidak mengambil dari internet. Begitu Pak Anies. Oh, jadi begitu ya Pak Arif. Jadi Pak Arif memberikan soal dari internet dan kadang buat sendiri. Begitu ya Pak? Iya, betul Pak Anies. Nah, kira-kira persentase soalnya yang dari internet dan yang Pak Arif itu buat sendiri itu lebih banyak yang mana Pak? Dan menurut Pak Arif itu anak-anak itu bisa mengerjakan soal yang dari mana Pak itu Pak? Persentasenya ini memang lebih banyak yang saya ambil dari internet Pak. Nah ini yang saya ambil dari internet inilah yang kemudian kalau saya lihat ini anak dapat mengerjakan dengan baik. Ya tadi cuman itu tadi Pak. Jawabannya kelihatannya sama semua. Apalagi strukturnya itu sama dengan kunci jawaban yang saya sediakan. Plek sama persis Pak ini dengan apa namanya soal yang saya ambil dari internet. Ini kira-kira apa mereka ini hanya copy paste saja ya Pak dari internet ya Pak ini ya? Begitu ya. Bagaimana Pak Arif kok bisa mengatakan seperti itu? Nah ini Pak, ini di suatu kesempatan ini saya pernah bertanya ini sama beberapa anak saya ini yang ketika saya berikan umpan balik terhadap tugas yang dikerjakan itu. Kamu kok jawaban ini kok hampir sama semua ini bagaimana gitu. Ya, mereka bilangnya ya nyalin dari internet Pak. Bapak itu kalau ngasih tugas banyak seperti itu. Nah, saya berpikir ini Pak, lah kalau mereka ini seperti itu budaya copy paste ini kan akhirnya mereka jadi malas berpikir Pak. Ya, jadi hanya bisa mengerjakan tugas yang soalnya saya ambil dari internet saja, gitu Pak. Nah, menurut Pak Arif, bagaimana dengan soal yang Bapak buat sendiri? Nah, kalau soal yang saya buat sendiri, ini memang tidak banyak yang bisa menjawab Pak. Tetapi ada sih yang menjawab dengan baik dan benar itu ada. Namun yang saya apresiasi itu jawaban-jawaban mereka itu variatif Pak. Jadi tidak sama. Meskipun jawaban yang baik dan benar itu betul, itu kalau saya bandingkan dengan kunci jawaban yang saya sediakan itu tidak sama. Meskipun mengarah tapi tidak sama. Tapi arahnya sudah betul ya, jadi saya anggap betul. Dan ada yang bikin saya jadi geli juga itu mereka yang mengerjakan mengumpulkan tugas itu kadang disisipi atau ditambah-tambahi dengan gambar-gambar gitu loh Pak. Ini kan saya kadang juga geli sendiri melihat anak-anak seperti ini, Pak. Wah, sepertinya menarik itu Pak Arif. Jadi sebetulnya apa nih Pak penyebabnya masalah tersebut? Kalau menurut saya nih Pak ya, kalau menurut saya ini karena saya ini terlalu sering membuat soal hanya ambil dari internet Pak, daripada saya buat sendiri nih. Nah dari tugas yang saya berikan ke anak-anak itu, saya mengharapkan jawaban yang sama dari anak-anak Pak. Ini mungkin penyebabnya seperti itu Pak. Baik Pak, apanya itu Pak Arif? Apa ada penyebab lain? Saya rasa tidak ada Pak. Itu saya rasa memang hanya itu tadi penyebabnya. Lalu menurut Pak Arif seharusnya bagaimana Pak Arif?
seharusnya kan anak-anak ini dapat mengerjakan tugas dengan benar, dengan jawaban yang bervariasi, Pak. Tidak apa namanya, tidak sama persis begitu ya, dari internet terutama, dan tugas yang saya berikan itu akhirnya dapat dikerjakan dengan baik oleh anak-anak atau oleh murid-murid itu tadi, Pak. Jadi tugas yang diberikan itu nanti yang saya berikan itu dikerjakan dengan baik oleh murid, itu Pak Anies. Wah, bagus itu Pak Arif. Lalu rencananya Pak Arif seperti apa, Pak? Apa ya, Pak? Ini mungkin saya harus menyiapkan tugasnya dengan baik, Pak. Ya. Saya akan membuat soal sendiri, buat sendiri, tidak mengambil dari internet atau tidak asal mengunduh dari internet yang kemudian saya berikan ke anak. Tetapi saya buat sendiri. Nah, selain itu saya akan ini, Pak, melihat kembali minat anak-anak saya, Pak. Minat belajarnya itu seperti apa. Sehingga nanti saya dapat memberikan tugas yang bisa mengakomodir kebutuhan belajar mereka. Nah, tentu saya juga nanti akan memperhatikan jangka waktu pengumpulan tugasnya. Jadi nanti anak-anak ini dapat mengerjakan tugas dengan bebas, dengan begitu minatnya bisa tersalurkan, dan saya yakin kalau saya melakukan itu nanti anak-anak ini akan merespon tugas saya dengan baik, Pak. Begitu, Pak Anies. Adakah prioritasnya, Pak? Iya, Pak. Ini saya rasa saya akan memulai dulu melihat dan memetakan minat belajar anak, Pak. Nah, sehingga saya dapat menentukan tugas yang sesuai, tentu yang berdiferensiasi bagi mereka, bagi anak-anak saya itu tadi. Oh, wah, menarik sekali Pak Arif. Saya mengapresiasi ide luar biasa tersebut, Pak Arif. Kapan nih Pak Arif mau memulainya? Sepertinya besok bisa langsung saya mulai nih, Pak. Saya jadi bersemangat ingin segera melakukannya ini, Pak Anies. Semangat sekali dan ingin segera melihat hasilnya nanti ini. Oh iya Pak Arif. Kira-kira bagaimana jangka waktunya, Pak? Berapa lama nih Pak Arif? Progresnya itu bisa dilihat itu jangka waktunya berapa lama, Pak Arif? Kalau saya lihat mungkin nanti dalam 3 bulan ke depan, Pak, ya, sebelum penilaian penilaian akhir semester 1 ini, saya sudah bisa melihat progres atau hasilnya, Pak Anies. Lalu bagaimana Pak Arif dapat memastikan rencana Pak Arif itu berjalan dengan baik dan lancar, Pak? Wah, ini yang juga saya harapkan, Pak. Ini kan Pak Anies ini kan sohib saya yang paling plek ini, Pak, ya. Nanti saya juga minta bantuan sama Pak Anies ini untuk mengingatkan saya terkait dengan rencana-rencana yang sudah saya buat. Ini nanti saya minta Pak Anies untuk bantu saya. Kan Pak Anies teman baik saya ini. Wah, menarik sekali nih, Pak. Jadi apa yang sudah Pak Arif dapatkan dari percakapan ini, Pak? Saya rasa saya sudah memperoleh solusinya, Pak Anies ini. Jadi saya berkomitmen untuk melaksanakan rencana yang sudah saya sampaikan tadi ke Bapak, nggih. Saya akan mulai melihat dan memetakan minat belajar anak-anak, murid-murid saya. Kemudian saya akan menentukan tugas yang berdiferensiasi bagi mereka. Tentu soal-soal tugas tersebut saya buat sendiri, tidak mengambil dari internet. Seperti itu, tidak asal mengunduh dari internet yang langsung diberikan ke anak. Begitu, Pak Anies. Wah, hebat nih Pak Arif. Saya tunggu nih hasilnya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Pak, buat cerita gimana hasilnya ya Pak. Oh iya Pak Anies, terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah saya ini, Pak. Oh iya Pak, nanti malam Pak Anies nih bisa datang ke warung Tenda Biru nggak, Pak? Kita ngopi-ngopi, Pak Anies. Oh iya Pak, saya akan datang. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak Arif? Saya rasa nggak ada, Pak Anies. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sama Pak Anies.
Kalau begitu kita sudahi ya Pak obrolan ini. Saya mau ada kegiatan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Arif. Pak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ya, terima kasih Pak Anies dan Pak Arif, luar biasa sekali ini kucingnya. Ini sekarang saya ingin bercakap-cakap dengan Pak Anies selaku coach, Pak Arif, Yeah. Pak Anies mungkin bisa disampaikan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Anies pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Ya, terima kasih Bu Mulika sebagai observer. Tadi saya sebagai coach dan Pak Arif itu sebagai coach. Kami melakukan sebuah percakapan coaching Bu. Jadi indikatornya yang tadi awal itu Pak Arif itu ada permasalahan Bu. Permasalahannya itu pada siswa kelas 4 itu siswanya itu terasa aneh Bu. Pada saat diberikan tugas itu kadang bisa, kadang tidak bisa, dan terkesan jawabannya itu sama persis dengan kunci jawaban. Dan kadang juga siswa hanya copy paste jawaban dari internet Bu. Kemudian yang saya rasakan juga pada saat itu, saya itu sudah memberikan pertanyaan kepada coach Bu, sesuai dengan alur Tirta Bu. Dari saya menanyakan kepada Pak Arif sebagai coach itu menanyakan tujuan dari percakapan atau obrolan, kemudian menanyakan tentang identifikasi dan rencana aksi serta tanggung jawab Pak Arif sebagai coach itu, sehingga Pak Arif sebagai coach itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Iya itu, Pak Anies, indikatornya itu Bu. Oh iya, tadi pada saat melakukan coaching Pak Anies berarti Pak Anies sudah melaksanakan alur Tirta, sudah berjalan dengan baik ya Pak Anies, G. Kemudian terkait prinsip coaching terkait yaitu yang pertama tadi kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Menurut Pak Anies bagaimana tadi? Apakah sudah Pak Anies lakukan saat melakukan coaching? Apa belum menurut Pak Anies? Kalau menurut saya sudah Bu, ketiganya itu sudah saya lakukan. Dari saya itu sebagai mitranya Pak Arif sebagai coach ya. Kemudian saya itu sudah menggali potensi dari Pak Arif ya Bu. Kemudian saya juga hadir penuh Bu dalam kegiatan coaching tadi Bu. Serta ada proses kreatif Bu. Ya, paling tidak saya di situ memaksimalkan potensi dari coach saya Bu dalam memperoleh solusi dari permasalahannya. Iya, ini tadi terkait dengan prinsip coaching ya Pak. Kemudian terkait dengan kompetensi inti coaching, bagaimana? Apakah tadi pada saat melaksanakan coaching, apakah kompetensi inti yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, apakah sudah terlaksana dengan baik dan sudah berhasil dikembangkan Pak Anies? Ya sudah Bu, sudah saya rasa sudah merasa dikembangkan. Hanya saja Bu, saya itu masih harus menguatkan lagi Bu, mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu kepada coach untuk dapat lebih menggali potensi dari coach itu. Oh iya. Ya Pak Anies, dari hasil observasi tadi saya lihat Pak Anies sudah melaksanakan coaching dengan baik selaku coach dan Pak Arif Tirtana selaku coach. Kemudian terkait dengan kompetensi inti coaching juga sudah terlaksana dengan baik. Di sini ada sedikit masukan dari saya ya Pak Anies. Ini ada sedikit catatan dari saya terkait dengan pelaksanaan coaching yang telah dilakukan oleh Pak Anies, yaitu terkait kalau saya di sini catatan saya ini terkait dengan kompetensi inti, Pak. Kompetensi inti dari hasil pengamatan saya ini tadi pada saat Pak Anies memberikan pertanyaan, Pak Arif Tirta menjawab. Kemudian setelah Pak Arif Tirta menjawab itu Pak Anies untuk melanjutkan ke pertanyaan berikutnya itu agak lama. Nah, ini kenapa Pak Anies kok bisa seperti itu?
Itu tadi Bu, apa itu saya sudah mengajukan pertanyaan Bu. Mungkin karena tadi sinyalnya saya tidak bersahabat itu Bu. Saya jadi terpental Bu. Jadi saya itu keluar dari Zoom ini, kemudian saya mencari tempat yang mungkin sinyalnya lebih baik Bu. Jadi saya masuk lagi, saya lanjutkan pertanyaan yang tadi akan saya berikan kepada Pak Arif sebagai kunci Bu. Itu Bu, karena gangguan sinyal ya Bu. Mohon maaf ya Bu. Oh iya. Ya, oke Pak Anies, ya itu tadi karena gangguan sinyal ya Pak Anies. Alhamdulillah tadi pelaksanaan coaching sudah berjalan dengan baik dan kompetensi inti yang saya lihat dari Pak Anies juga sudah dikembangkan dalam pelaksanaan coaching tadi, kemudian prinsip coaching terkait kemitraan itu juga sudah berjalan dengan baik, di mana Pak Anies tidak memberikan pelabelan terhadap Pak Arif, juga asumsi-asumsi negatif juga tidak diberikan. Ya, itu catatan dari saya Pak Anies. Kemudian menurut Pak Anies kompetensi inti apa yang ingin dikembangkan ke depannya Pak Anies? Yang seperti sudah yang saya alami tadi Bu, kegiatan coaching antara saya dengan Pak Arif, saya sebagai coach dan Pak Arif sebagai coach. Jadi saya paling tidak harus dapat menguatkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu kepada coach Bu. Ya paling tidak untuk dapat menggali lebih dalam potensi dari coach dalam memperoleh apa itu solusinya sendiri dari permasalahannya Bu. Itu Bu Mulika. Iya, terima kasih sekali Pak Anies dan Pak Arif Tirtana. Dari pelaksanaan coaching saya berikan aplaus bagus sekali dan semoga kedepannya untuk pelaksanaan coaching selanjutnya bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Terima kasih Pak Anies dan Pak Arif. Dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mulika, terima kasih Pak Arif. Sama-sama Pak Anies, Pak Arif. Kita mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pendidikan guru penggerak ini, pada modul 2 tentang tugas demonstrasi kontekstual, Bapak Ibu, Pak Arif dan Bu Mulika, itu ada semacam tujuan pembelajaran khusus untuk CGP Bapak Ibu. Di mana tujuan pembelajaran khusus pada demonstrasi kontekstual itu yaitu CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Gitu ya Bapak Ibu, Pak Arif dan Bu Mulika. Oke, Pak. Kemudian sebelumnya saya di sini sebagai observer, saya akan tanya terlebih dahulu kepada Pak Arif dan Bu Mulika. Untuk yang menjadi coach pada sesi ini, Pak Arif atau Bu Mulika, nggih? Untuk coach saya Pak, nanti coachingnya Bu Mulika, seperti itu. Oh gitu ya. Kalau seperti itu, sebelum melakukan percakapan coaching, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada coach-nya ya. Di sini berarti Pak Arif ya. Pak Arif sudah siap apa belum mungkin? Alhamdulillah ini apa siap, yang Pak. nanti saya berikan pertanyaan? Siap Pak, siap. Ya, siap ya. Nah, langsung saja Pak Arif. Jadi di dalam demonstrasi kontekstual ini saya sebagai observer, saya akan mengajukan pertanyaan pra-observer ya. Pra-percakapan ya. Sebelum percakapan ya. Yang pertanyaan yang pertama ini dalam percakapan coaching nanti yang dilakukan Pak Arif, di mana itu Pak Arif itu sebagai coach ya dan Bu Mulika itu sebagai coach, itu sudah tahukah Pak Arif tentang rubrik penilaian percakapan coaching ini Pak Arif? Sudah Pak, kelihatannya itu nanti di praktek coaching ini saya nanti akan dilihat mulai dari prinsip coachingnya, dari kemitraan, kemudian proses kreatifnya, kemudian bagaimana saya bisa menggali potensi-potensi dari coach saya. Kemudian
Di kompetensi inti ya mungkin nanti ada 3 kompetensi yang perlu saya kembangkan Pak. Itu. Dari yang disampaikan Pak Arief tentang prinsip coaching ya, tadi ada kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi, nah, seperti itu, dan ada kompetensi inti yang disampaikan Pak Arief tadi. Menurut Pak Arief, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Arief kembangkan dalam kegiatan coaching ini, Pak Arief? Saya rasa ketiga-tiganya ini cukup penting Pak, saya kembangkan karena berdasarkan hasil refleksi diri saya di sebelumnya saya pernah melaksanakan praktek coaching ini. Dari ketiga kompetensi itu saya rasa perlu saya kembangkan lagi dan perlu saya kuatkan lagi, mulai dari kehadiran, present, kemudian bagaimana nanti saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot, dan bagaimana saya bisa mendengarkan penuh ya, dengan penuh apa yang disampaikan coach saya. Menurut Pak Arief, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak Arief? Mungkin nanti bisa tolong dibantu Pak, terutama di bagian ini Pak. Bagaimana saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, ya, sehingga nanti bisa dapat memantik coach untuk menggali lebih dalam terkait apa yang dia miliki, sehingga nanti bisa mengidentifikasi permasalahannya, kemudian bisa menentukan tindak lanjut atau solusi-solusi yang bisa dilaksanakan untuk mengatasi permasalahannya sendiri. Begitu Pak. Oh ya, bagus Pak Arief. Kemudian ini pertanyaan terakhir Pak Arief sebelum melakukan percakapan coaching. Ini satu lagi ya Pak Arief pertanyaannya ya. Menurut Pak Arief, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dalam coaching ini itu apa Pak Arief? Kalau dilihat indikatornya, kalau menurut saya keberhasilan coaching ini akan terlihat, akan tampak apabila nanti coach saya itu dia tahu penyebab masalahnya itu apa. Dia juga tahu nanti di akhir percakapan ini dia mendapat solusi yang bagaimana. Kemudian indikator yang lain adalah coach ini nanti bisa mengidentifikasi penyebab, kemudian bisa menentukan rencana-rencana aksinya untuk tindak lanjutnya, kemudian dia bisa menyampaikan komitmen terhadap tindak lanjut atau rencana yang ditetapkannya sebagai bentuk tanggung jawabnya itu tadi Pak. Oh ya, terima kasih Pak Arief, mantap sekali jawabannya atas pertanyaan pra supervisi ini ya, saya sebagai observer. Silakan untuk Pak Arief dan Bu Mulika bisa melakukan kegiatan coachingnya. Saya akan mencatat dan tidak mengganggu apa yang mungkin Pak Arief dan Bu Mulika lakukan selama kegiatan coaching tersebut. Ya, saya akan bisukan suara saya ini ya Pak di aplikasi ini ya Pak, supaya tidak mengganggu mungkin suara yang masuk ke dari saya. Gitu ya Pak. Terima kasih Pak Arief atas semua jawabannya. Silakan untuk kegiatan percakapan coachingnya bisa dimulai Pak Arief. Terima kasih. Terima kasih Pak Anies. Assalamualaikum Bu Mulik. Halo, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Arief. Alhamdulillah kabarnya baik Pak Arief. Pak Arief sendiri bagaimana kabarnya Pak? Iya Bu, alhamdulillah baik. Itu mohon maaf ya Bu Mulik ya. Ini kemarin saya lihat di ponsel saya ini kok ada panggilan tak terjawab ini banyak sekali dari Bu Mulik. Di WA juga. Namun saya mohon maaf Bu, memang kemarin itu saya sedang sibuk, jadi saya memang tidak tahu kalau Bu Mulik kelihatannya kok ada sesuatu yang penting terhadap saya. Ini ada apa Bu ini Bu kira-kira? Iya Pak Arief, saya ini bingung Pak Arief harus menyampaikannya dari mana dulu nggih Pak Arief nggih. Saya memang kemarin banyak sekali apa itu chat panjenengan, kemudian apa itu nelpon, mungkin dari Pak Arief sendiri sedang sibuk sehingga tidak sempat untuk membuka HP-nya barangkali nggih Pak nggih. Nah ini Pak saya ada permasalahan Pak, saya ini selaku wali kelas 10-1 nggih Pak nggih. Saya punya satu
peserta didik yang merupakan anak wali saya itu jarang berangkat, Pak. Nah, di sini mengingat minggu depan itu sudah mulai penilaian pekan semester, nggih Pak, nggih. Nah, kalau anak itu tidak berangkat, itu apa itu saya takutnya dia nanti tidak bisa mengikuti penilaian pekan semester. Nah, di samping itu saya juga banyak mendapatkan informasi dari Bapak Ibu guru yang lain yang mengajar di kelas 10.1 bahwa anak tersebut masih banyak nilai-nilai yang kosong dan tugas-tugas yang belum terselesaikan. Itu mungkin permasalahan yang sedang saya hadapi, Pak. Dan sudah 1 minggu ini ditambah bulan kemarin nggih Pak nggih hampir anak itu tidak berangkat. Namanya itu Pak Intan, Pak. Oh, begitu ya Bu ya. Nggih. Oh ya Bu, maaf Nggih. ya. Ini nanti saya sambil mencatat Bu ya, karena mungkin Nggih. ada poin penting dari Ibu yang mungkin saya perlu catat sehingga nanti saya bisa membantu Ibu mengatasi solusi tersebut. Nggak apa-apa Bu ya. Amin, alhamdulillah. Mohon maaf. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, saya saya malah ya nggak enak Pak mengganggu waktu panjenengan. Nah, ini Pak Arief kira-kira ada waktu kosong tidak untuk saya menyampaikan permasalahan saya ke panjenengan? Alhamdulillah ini kosong Bu. Tadi sudah bersama anak-anak sholat duhur berjamaah. Ini saya rasa ada waktu cukup banyak untuk bisa ngobrol panjenengan. Kita kan bestie Bu ya ini ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Bestie. Oke. Pak. Tadi Ibu yang Ibu sampaikan tadi saya sudah menangkap. Nah, lalu mungkin Ibu bisa ceritakan lebih lanjut. Seperti apa itu masalahnya? Masalahnya itu tadi Pak, anaknya jarang berangkat nggih Pak nggih. Dan akhir-akhir ini sudah tidak ada keterangan kalau kemarin-kemarin masih menggunakan surat izin walaupun tidak sering Pak. Kemudian akhir-akhir ini itu sudah tidak menggunakan surat izin Pak. Biasanya juga WA, ini kok tidak Pak, sudah 2 minggu ini tidak WA ke saya, kenapa kok tidak berangkat itu. Kemudian yang kedua itu saya apa itu Pak khawatir Pak, kalau namanya anak tidak berangkat sekolah berarti kan ketinggalan pelajaran nggih Pak nggih. Dan ketinggalan pelajaran juga ada tugas-tugas yang belum bisa terpenuhi sehingga kemungkinan nilai dari anak itu juga kosong dan mengingat untuk minggu depan itu sudah penilaian pekan semester. Lah itu Pak kekhawatiran saya mungkin di situ itu Pak. Gitu. Nah ini situasi seperti ini membuat Ibu tidak nyaman ya berarti ya. Iya Pak. Nah lalu ini dari percakapan ini nanti apa yang ingin Ibu harapkan nantinya? Ya, yang ingin saya harapkan itu semoga dari percakapan ini dengan saya menyampaikan permasalahan yang saya alami kepada Pak Arief, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, Pak. Oke, jadi begitu ya. Ya mudah-mudahan nanti kita berharap dari percakapan ini nanti Mulik bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, Pak. Kalau seperti itu Bu ya, ini tentu Ibu mungkin bisa menceritakan kepada saya hambatan yang timbul dari kasus yang Ibu alami ini seperti apa? Ya, hambatannya Pak, ya apa hambatannya saya alami itu anak itu jarang berangkat sekolah dan akhir-akhir ini itu jarang memberikan keterangan Pak. Kemudian yang kedua saya sudah melakukan home visit Pak, kurang lebihnya itu 2 kali Pak bersama guru BK dan saya melihat kondisi dari anak tersebut Pak ya memang bagaimana ya Pak ya namanya anak tersebut, anak itu ya Pak Intan itu kan ditinggal sudah orang tuanya yang laki-laki ya bapaknya itu kan sudah almarhum Pak sehingga di sini tinggal ibunya adalah single parent Pak. Selain dia harus apa itu Pak memenuhi kebutuhan keluarga, dia juga harus berperan juga sebagai ibu rumah tangga Pak. Jadi istilahnya merangkap 2 peran dari orang tua. Nah, karena si Intan ini punya adik kecil Pak yang usianya kurang lebih 4 tahun, kemudian ibunya itu harus bekerja sehingga tidak ada yang apa itu Pak momong adiknya gitu ya Pak. Sehingga kemungkinan kenapa Intan ini kok jarang masuk itu karena itu Pak. Dia momong adiknya Pak. Karena apa itu namanya anak pertama itu kan punya tanggung jawab ya Pak, apalagi kalau melihat kondisi keluarga seperti itu pasti dia selaku anak pertama pasti dia mempunyai tanggung jawab yang lebih dari itu Pak. Mungkin Pak ini menurut apa yang saya Pak
lihat selama saya home visit. Oh, jadi begitu. Jadi Ibu sudah Nggih, Pak. melakukan home visit ya, Bu ya, Iya, Pak. Nggih. dengan apa yang dialami oleh Ibu tadi ya. Nah, ini Iya. Bu. Nah, kira-kira ada penyebab lain apa tidak, Bu? Kalau sementara ini belum ada, Pak. Saya kira penyebabnya yaitu karena lantaran kondisi yang mengharuskan anak itu harus seperti itu, Pak. Itu mungkin penyebabnya, Pak. Kalau yang lain saya rasa sampai saat ini saya belum menemukannya, Pak. Nah, berarti hanya satu itu tadi, Bu ya, Nggih. yang menjadi kendala dan menjadi hambatan serta penyebabnya. Nah, lalu bagaimana Nggih. pendapat Ibu? Pendapat saya mengharapkan bagaimana Intan itu bisa berangkat sekolah, Pak. Bagaimana saya bisa mengatasi hambatan itu. Bagaimana supaya Intan itu bisa berangkat sekolah dan juga ada yang memomong adiknya itu. Mungkin kalau Intan berangkat sekolah tapi di rumah nggak ada yang ngomong adiknya, mungkin pikiran apa itu Intan itu tidak fokus di sekolah, Pak. Pasti terbagi antara sekolah dan di rumah, gitu, Pak. Jadi apa itu harapan saya bagaimana caranya supaya Intan itu bisa berangkat sekolah tanpa dia harus apa itu pikirannya terbagi, Pak, antara sekolah dan rumah, begitu, Pak. Nah, kalau seperti itu, lalu apa yang akan Ibu lakukan? Yang akan saya lakukan mungkin begini, Pak, Intan itu berangkat sekolah sama adiknya gitu, Pak. Walaupun ini mungkin ya resiko ya Pak ya, terutama bagi saya karena saya kan yang apa itu memberikan solusi seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa lah Pak, adiknya itu nanti kan usia 4 tahun ya Pak ya, mungkin pada saat kegiatan pembelajaran mungkin kalau usia 4 tahun itu kan sudah memasuki sekolah PAUD Pak. Jadi mungkin pada saat pembelajaran bisa duduklah untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ya. Mungkin nanti saya misalkan ada waktu luang, mungkin ya bisa apa itu Pak ikutan ngomong gitu Pak. Dan sebagaimana lagi Pak ya namanya juga wali kelas ya Pak melihat keadaan anaknya seperti itu. Nah, ini Pak yang mungkin yang apa itu Pak yang saya apa solusinya mungkin seperti itu Pak. Ibu yakin dengan apa yang akan Ibu lakukan? Insya Allah yakin Pak. Kira-kira nanti ketika memang benar itu diajak ke sekolahan, nah, apakah nanti ini justru teman-temannya kira-kira mengganggu tidak dengan kondisi kelasnya nanti? Di sini saya usahakan ya Pak, saya juga turut berperan serta nanti semoga adiknya pada saat kegiatan pembelajaran tidak mengganggu Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi, anaknya kan sudah usia 4 tahun ya Pak. Mungkin pada saat kegiatan pembelajaran kalau misal disuruh duduk untuk mendengarkan pembelajaran, mungkin insya Allah manut Pak. Kemudian saya lihat adiknya itu juga tidak yang terlalu hiperaktif Pak, anaknya kalem Pak Kadose, kalau disuruh duduk kayaknya ya manut seperti itu Pak. Mungkin nanti pada saat istirahat mungkin bisa diajak bermain dan lain sebagainya. Mungkin nanti saya juga bisa tadi Pak seperti yang saya sampaikan, saya juga ikut membantu Pak, istilahnya misalkan saya jam kosong juga bisa ikut membantu apa itu ngomong adiknya seperti itu Pak. Insya Allah bisa Pak. Ini rencana yang bagus Bu ya. Apa ada rencana lainnya Bu? Ada rencana lainnya? Untuk sementara ini itu dulu Pak rencana yang saya apa ini Pak buat. Semoga kedepannya nanti berhasil. Misalkan ada apa yang perlu diperbaiki dari rencana yang saya buat ini, berarti saya harus melakukan perbaikan ke depannya. Begitu Pak. Oke, bagus Bu itu. Nah selanjutnya ini bagaimana tindak lanjut akan Ibu lakukan? Tindak lanjutnya bagaimana Bu? Tindak lanjutnya mungkin saya di sini akan itu Pak melakukan apa itu Pak, ingin ketemu dengan orang tuanya Pak, karena saya 2 kali home visit itu tidak bertemu dengan ibunya ya Pak, karena ibunya itu kan jualan Pak, dan kalau habis jualan itu pulangnya itu habis duhur, itu sorenya itu ke sawah Pak, sehingga di sini saya menyesuaikan dengan ibunya itu sulit, dan saya ini mengusahakan untuk bagaimana caranya nanti saya bisa bertemu dengan ibunya, kemudian saya bisa apa itu menyampaikan, bisa sharing ya Pak ya tentang
kondisi putrinya, terkait dengan sekolah yang selama ini anaknya jarang berangkat, itu kan saya merasa kasihan seperti itu, Pak. Kemudian yang kedua, saya mungkin nanti akan berkoordinasi dengan guru BK, Pak. Kalau koordinasi dengan guru BK kok masih memerlukan lagi tambahan peran serta dari Waka Kesiswaan dan Waka Kurikulum, mungkin saya juga akan berkoordinasi dengan Waka Kesiswaan dan Waka Kurikulum. Begitu Pak Arief. Kapan Ibu mau dilaksanakan nih? Insya Allah besok pagi Pak saya laksanakan, Pak, karena minggu depan itu sudah mulai penilaian tengah semester, Pak, dan mengingat ini juga sudah hari Selasa nggih Pak nggih. Jadi tinggal Rabu, Kamis, Jumat nggih Pak nggih, karena Sabtu Minggu itu kebetulan SMA juga libur, Pak. Oke. Lalu ini bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa yang Ibu lakukan ini akan terlaksana? Ya, saya bisa memastikan kalau ini bisa. Bagaimana Pak Arief? Halo? Bagaimana Ibu bisa memastikan yang Ibu laksanakan ini bisa terlaksana, ini bagaimana bisa Ibu memastikan? Mungkin yang membantu Ibu mungkin? Iya, saya nanti dibantu oleh guru BK, Pak. Saya bisa terlaksana, Pak. Mungkin nanti kalau tidak berangkat saya akan datang ke rumahnya, Pak, menjemput, Pak. Saya boncengke bersama dengan adiknya, begitu, Pak. Ini luar biasa ini Bu Mulik ya. Sungguh mulia hatinya Bu Mulik. Sungguh mulia. Amin. Nggih, Pak. Nah, Ibu sudah tahu kapan mau melaksanakan. Ini cukup menarik, Bu. Nanti mungkin ke depan saya akan ngobrol lagi dengan panjenengan bagaimana hasil dari yang Ibu laksanakan terkait dengan tindak lanjut dari permasalahan yang dihadapi Ibu. Nah, saya kira ini Ibu di percakapan ini sudah menemukan solusinya ini Bu nih. Di awal tadi panjenengan sudah ngendikan kalau ada permasalahan terkait anak yang nggak berangkat ke sekolah. Nah, ini dari ini saya rasa tadi Ibu sudah menemukan solusinya dari depan ini. Yes, alhamdulillah sudah Pak, dengan Pak Arief mengantarkan saya pada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Pak Arief. Alhamdulillah saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami. Terima kasih banyak Pak Arief atas waktu luangnya dan kerjasamanya Pak Arief. Terakhir nih Bu nih, dari percakapan ini apa yang sudah Ibu dapatkan ini? Dari percakapan ini tadi apa yang sudah Ibu dapatkan? Ya, yang sudah saya dapatkan Pak Arief, saya merasa plong ya Pak Arief bisa mengungkapkan permasalahan yang selama ini membebani saya Pak, hampir 2 minggu ini Pak membebani saya. Kemudian saya juga merasa sangat berterima kasih Pak, akhirnya dari saya mengutarakan permasalahan saya dengan Pak Arief, kemudian Pak Arief membantu dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Pak Arief, akhirnya saya bisa sampai pada solusi permasalahan tersebut, apa yang bisa saya lakukan terkait dengan permasalahan yang saya hadapi tadi, Pak. Bu ya. Oke Bu, lain kali kita akan ngobrol lagi, saya ingin tahu Bu ya, kelanjutan dari Pak. tadi seperti apa. Oh iya Pak, iya. Ada lagi yang mau disampaikan? Saya rasa sudah cukup Pak, dan mungkin ini juga Pak Arief ada kesibukan lagi. Saya juga mohon maaf Pak sudah mengganggu waktu luangnya Pak Arief. Tidak Bu, sama-sama ya, kita ini juga sama-sama teman ya, kalau ada permasalahan kita bisa saling curhat sehingga nanti bisa ketemu solusi yang terbaik bagi kita. Begitu Bu? Kalau tidak ada, Pak. Ini saya kalau ada WA ini ditunggu kepala sekolah, saya tak pamit dulu gitu Bu ya. Iya Pak, ya. Terima kasih ya Pak Arief. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Pak Arief, Bu Mulika. Praktek kegiatan coachingnya, percakapan coachingnya antara coach dan coach ya. Ini saya setelah mendengar, melihat, dan memahami serta meresapi apa yang tadi dilakukan oleh Pak Arief dan Bu Mulika, ya, saya sedikit ada pertanyaan untuk Pak Arief ya sebagai coach ya.
Nah, pertanyaan setelah melakukan coaching. Jadi gini Pak Arif, pertanyaan yang pertama dari saya selaku observer ya Pak Arif. Yang pertama itu menurut Pak Arif kan sebagai coach. Nah, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching Pak Arif? Yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu apa? Nah, itu Pak Arif. Yang pertama itu. Tolong Pak Arif dijawab Pak. Baik Pak, terima kasih. Indikatornya tadi saya rasa sudah tampak bagaimana saya tadi di awal ini sudah mencoba mengajak santai dulu Pak, biar tidak tegang dari Bu Mulika ini. Ternyata beliau ada permasalahan, dan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan ke beliau, Bu Mulika sudah dapat menentukan arah atau tujuan dari percakapan ini apa. Kemudian beliau juga bisa menyampaikan penyebab-penyebab permasalahannya, dia mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahannya, sehingga beliau juga kemudian dari pertanyaan yang saya sampaikan secara terstruktur tadi, beliau juga mampu menentukan alternatif-alternatif solusi yang ditempuh. Dan pada akhirnya, ketika saya tanya komitmen beliau untuk atau terhadap tindak lanjutnya, beliau punya apa namanya, sudah bisa menentukan mau mulai dari kapan. Dia punya komitmen untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuatnya tadi. Gitu Pak. Oh ya Pak Arif, selain yang Pak Arif sampaikan tadi, saya juga mencatat Pak. Saya sudah mencatat dari apa yang saya amati, saya dengarkan dari percakapan coaching dari Pak Arif dan Bu Mulika. Akan saya sampaikan ya Pak, catatan dari saya. Tadi yang pertama itu saya catat adalah permasalahan yang dialami oleh coach, yaitu Bu Mulika, itu adalah siswanya yang namanya Intan tadi ya Pak, itu jarang berangkat ya, kelas 10 ya, dan banyak nilai yang kosong. Nah, itu. Terus yang kedua itu catatan saya itu sebagai coach itu Pak Arif ya, itu saya rasa sudah berperan itu sebagai mitra, itu dapat hadir penuh dalam kegiatan coaching ya. Dapat memaksimalkan potensi dari Kuci itu Bu Mulika itu ya, dapat secara tidak langsung dari coaching itu Bu Mulika itu dapat menemukan solusi ya, dari solusi permasalahan Bu Mulika tadi. Terus yang ketiga itu Pak Arif sebagai coach itu sudah mengajukan beberapa pertanyaan itu yang saya rasa itu sudah berbobot Pak. Ya, sudah sesuai dengan alur tirta Pak. Alur tirta dari menanyakan tujuan percakapan ya, dari pertanyaan mengidentifikasi permasalahan, terus menanyakan rencana aksi nanti ke depan, dan menanyakan juga komitmen dan tanggung jawab dari Kuci yaitu Bu Mulika. Tetapi ada sedikit catatan dari saya Pak Arif. Ini istilahnya saya tidak menilai ya, saya hanya memberi masukan ya, karena saya sebagai observer itu dalam tadi Pak Arif itu menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Mulika itu sudah bagus Pak, ada kapan waktunya, rencananya apa. Hanya saja mungkin satu saja mungkin Pak, mungkin bisa ditanyakan kepada Kuci itu Bu Mulika itu bagaimana cara Bu Mulika itu untuk mengantisipasi jika rencana aksi yang dilakukan Bu Mulika itu terjadi gangguan atau kendala, Pak. Jadi kita kan tidak tahu nanti rencana yang sudah dibuat baik itu nanti ke depan itu jika ada kendala ini atau masalah atau gangguan itu jadi dalam melakukan rencana aksi dari Bu Mulika itu Pak. Itu ya, itu catatan saya Pak, mungkin bisa diterima, bisa juga tidak. Nah, kemudian yang terakhir Pak, saya juga memberikan masukan, memberikan catatan, saya juga akan mengajukan pertanyaan terakhir Pak. Nah,
pertanyaan terakhir dari saya adalah yang saya tanyakan tentang kompetensi apalagi Pak Arif yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi Pak Arif dan Bu Mulika lakukan. Nah itu Pak Arif, tolong dijawab Pak Arif. Baik Pak Anies, kalau melihat refleksi dan hasil pengamatan Pak Anies, saya rasa kompetensi inti yang masih perlu saya kembangkan dan saya kuatkan lagi di sini adalah bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot Pak. Ternyata tadi dari pengamatan Pak Anies ada beberapa yang harus saya kuatkan lagi, bagaimana saya bisa menggali potensi-potensi Bu Mulika untuk mengatasi permasalahannya tersebut. Contohnya tadi, saya harus, menurut Pak Anies, saya harus memberikan pertanyaan bagaimana Bu Mulik punya alternatif lain ketika yang direncanakan itu tadi ada hambatan begitu Pak Anies. Itu Pak Anies yang bisa saya sampaikan. Oh ya, bagus sekali Pak Arif. Ya untuk saya sendiri ya terima kasih untuk Bu Mulika dan Pak Arif. Kegiatan ini sudah berjalan dengan lancar. Semoga bermanfaat. Saya tutup ya Pak, karena tadi saya yang mengawali, saya juga yang mengakhiri. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.